Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa yang sangat baik ya, yang selalu menolong, memimpin kita, menuntun kita dari hari ke hari menjadi umat-umat Tuhan yang hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau Tuhan tidak hadir di dunia ini, kita tidak punya masa depan, saudara ya. Kita akan memperoleh hukuman kekal di neraka, saudara. Tetapi karena kasih Tuhan, Dia mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita sehingga kita punya pengharapan untuk hidup kekal bersama Tuhan di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu berkhotbah kembali tentang tema kita, Saudara ya. Ini ya, strive to be blessed. Artinya kita harus berjuang untuk diberkati. Ya. Karena kalau kita tidak berjuang ya tidak bisa diberkati, Saudara. Orang yang berjuang pasti diberkati. Ya. Nah, berjuang yang dimaksud bukan berjuang secara duniawi. Kita tahu bersama bahwa kita diberkati itu karena Tuhan. Jadi yang paling utama, saudara, itu berjuang di dalam Tuhan. Berjuang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah jalan untuk kita diberkati. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang hidup mengalir, saudara ya. Hidup mengalir. Tidak mau berjuang. Ya, apa yang terjadi, terjadilah. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau anak-anak Tuhan itu harus fight. Harus berjuang. Supaya diberkati. Jangan hidup asal hidup saja. Itu sebabnya mengevaluasi hidup itu penting, saudara. Apakah saya sudah diberkati? Apakah doa-doa saya dijawab oleh Tuhan? Apakah pengiringan saya ini sudah benar atau belum? Harus dievaluasi, saudara. Jangan tidak dievaluasi, harus mengevaluasi diri. Karena begini, ketika kita mengevaluasi hidup kita masing-masing ya, jangan membandingkan dengan hidup orang lain, jangan. Tetapi evaluasi pribadimu. Apakah hari ini saya lebih baik dari kemarin? Apakah tahun ini saya lebih diberkati dari tahun yang lalu? Nah, itu seperti itu. Itu cara mengevaluasi. Jangan bandingkan saya dengan Bapak Rudi. Ya Bapak Rudi lebih diberkati dari saya ya. Atau saya lebih diberkati dari Bapak Rudi. Bukan seperti itu, saudara. Mengevaluasi hidup adalah membandingkan hidup kita dari waktu ke waktu. Waktu lalu dan waktu sekarang itu seperti apa? Itu mengevaluasi. Nah, ketika kita mengevaluasi hidup kita dan kita dapati, ternyata saya ada penurunan. Nah, kita boleh cek. Mungkin ada yang kurang yang saya tidak lakukan ketika saya mengiring Tuhan. Ya. Atau saya kayaknya lebih diberkati dari tahun lalu. Kita boleh cek juga apa yang sudah saya lakukan. Ini ternyata menyenangkan hati Tuhan. Ke depan saya lebih giat untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Saya percaya ketika 5 tahun, 10 tahun depan kita akan dapati hidup kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan kita harus tahu tujuan diberkati itu bukan untuk kita. Bukan untuk nyombong. Bukan untuk menekan orang. Bukan untuk menghina orang, bukan. Tujuan kita diberkati adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang utama. Yang kedua, supaya kita jadi saksi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya saya percaya pribadi-pribadi yang diberkati pasti akan membawa jiwa kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak diberkati bukan tidak bisa, sudah, tetapi rada sulit.
untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi orang yang diberkati itu lebih mudah. Karena hidupnya jadi kesaksian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Nah itu sebabnya kita harus berjuang untuk diberkati. Nah seringkali saudara kita suka terjebak dengan yang biasa orang suka bilang takdir. Saudara pernah dengar kata takdir ya? Atau sonasib. Ya, kita biar lagi mau kuat sampai di mana kita takdir begitu. Takdir itu adalah batasan hidup kita. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagian firman Allah tentang takdir. Saya berharap anak-anak Tuhan mengerti apa itu takdir. Ya, jangan kita cuma takdir tapi kita tidak tahu takdir itu seperti apa. Ketika kita hidup sesuai takdir, itulah yang disebut dengan nasib. Jadi takdir itu yang akan menentukan nasib seseorang. Itu takdir. Ya. Nah, kita sebelum saya lanjut, kita akan bacakan dulu satu ayat. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-21. Sekali lagi. Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-21. Saya rindu kita akan baca sama-sama. Satu ayat saja ini ya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama. Amsal 19 ayat 21 kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Ya, yang tidak bawa Alkitab di media sudah ada. Kita akan baca sama-sama. Amsal 19 ayat 21. Kita baca sama-sama 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal Sulaiman itu merupakan amsal atau sastra hikmat ya yang dikumpulkan oleh Salomo. Salomo itu adalah pribadi yang paling berhikmat di dunia ini ya. Karena saking hikmatnya sangat luar biasa Saudara, sehingga Salomo itu mempunyai kerajaan yang kokoh. Ya. Menurut catatan Alkitab, dia mulai dari kerajaan Media Persia sampai di Ethiopia. Jadi dari Asia sampai di Afrika, bahkan sebagian Eropa itu Saudara, itu semua negara-negara di sekeliling negara Israel itu di zaman kerajaan Salomo itu semua membawa upeti. Upeti itu tanda penaklukan diri, membawa persembahan, menaklukkan diri kepada Salomo. Itu semua kerajaan-kerajaan di sekitar itu. Dan imbalannya Salomo memberikan keamanan bagi semua kerajaan-kerajaan itu. Sehingga kerajaan itu bisa hidup dengan damai. Nah, itu bayangan kita juga dengan Tuhan. Kenapa kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Itu bayangan upeti. Karena Yesus itu yang kita sembah itu adalah raja di atas segala raja. Kita membawa upeti kepada Tuhan. Itu adalah tanda kita menaklukkan diri kepada Tuhan. Menaklukkan diri kepada raja di atas segala raja. Soalnya beribadah itu harus mempersembahkan. Di dalam ibadah itu semua persembahan isinya. Persembahan pujian, persembahan baik materi, sudah persembahan perpuluhan, persembahan segala macam. Itu tanda kita menaklukkan diri kepada Tuhan. Dan imbalannya saudara, Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Sehingga kita memperoleh semua. Karena ketika Tuhan jaga, maka hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, Raja Salomo di dalam hikmatnya itu dia sudah membuat kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang sangat jaya. Ya. Dia menjadi pribadi yang sangat diberkati. Kekayaannya itu sangat luar biasa. Itu kekayaan Salomo. Saudara bayangkan sampai dia membangun Ka'bah, ya. Itu Ka'bah Tuhan itu dia lebarnya 20 meter, panjangnya 40 meter.
tingginya 30 meter. Itu bait Allah. Besar sekali sudah. Dan seluruh ruangan itu disalut dengan emas. Itu bukan cuma 1-2 kilo emas sudah. Itu berton-ton emas untuk menyalut Ka'bah Allah. Nah, kalau orang yang tidak punya kemampuan finansial bagaimana sudah? Mau salut Ka'bah Tuhan dengan emas. Ya tidak bisa. Kenapa Salomo bisa? Karena dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kenapa dia menjadi kaya raya? Karena hikmat. Hikmat yang ada di dalam Salomo itu yang mengubah segala sesuatu. Nah, salah satu hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo itu yang kita sudah bacakan hari ini. Yaitu, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu yang disebut dengan takdir. Takdir itu adalah keputusan Tuhan. Ketetapan Tuhan bagi seseorang. Misalnya tadi saya bilang takdir itu adalah batasan hidup kita. Semua kita punya takdir. Dan yang menentukan takdir itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah takdirkan umpamanya, saya kasih contoh. Bapak Charlie jadi pengusaha yang besar di Talaut. Oh itu biar lagi siapa mau pele. Biar usahanya banyak yang mau goyah. Tidak bisa. Karena dia sudah ditakdirkan untuk jadi pengusaha. Kalau Bapak Udi ditakdirkan untuk jadi sekretaris daerah, contoh ini nih. Ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi sekretaris daerah. Biar lagi banyak itu orang mau EP, mau gencet sama dia, mau berusaha menunjukkan dia dengan berbagai macam cara. Tidak bisa. Hidupnya sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi sekda. Gitu ya. Itu takdir. Itu sebabnya orang suka bilang begini, ya biar lagi mau kerja keras. Tapi takdir memang begitu, hidup susah. Itu yang disebut dengan nasib ya. Nasib itu hidup sesuai takdir. Jadi ketika ada seseorang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk ya jadi hidup pemulung, sudah jadi pemulung. Nah itu orang bilang, oh memang sudah penasib jadi pemulung. Itu ketentuan Tuhan. Dan takdir itu adalah batasan kita. Batas hidup kita. Itu takdir. Jadi biar kita mau tunggang balik. Mau berjuang sampai di mana saudara. Dengan kekuatan kita. Mau koprol, mau usaha. Kalau sudah ditakdirkan sekian. Cuma sekian yang terjadi. Biar kita punya rencana selangit saudara. Itu sebabnya Amsal bilang banyaklah rancangan di hati manusia. Nah, orang manusia kan suka berangan-angan sudah ya. Suka berencana, suka punya visi ini. Oh saya mau capai ini. Tetapi firman Allah katakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang akan terjadi. Yang akan terlaksana. Bukan rencana kita. Itu takdir. Ada satu ayat lagi yang berbicara tentang takdir itu Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 dikatakan begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Ini yang saya bilang tadi. Punya rencana-rencana ini. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Termasuk saya sudah. Saya ini ditakdirkan untuk jadi gembala di sini. Karena saya tidak punya rencana. Saya punya pikiran lain sudah. Sebelum saya jadi gembala saya punya pikiran lain. Saya punya banyak angan-angan, saya punya banyak rencana. Dan saya ini pengen tinggal di kota besar, saya tidak mau datang di kampung seperti ini. Itu rencana saya. Angan-angan hati saya. Saya pengen tinggal di kota besar. Supaya saya punya anak, jadi anak kota. Bukan jadi anak kampung. Itu angan-angan saya. Tetapi kenapa saya ada di sini hari ini? Itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan.
Dan inilah nasib saya. Tetapi saya bersyukur. Kenapa? Kalau saya di kota saya stres tiap hari. Jose saja waktu masih kecil kami kan kerja. Ini istri saya kan kerja. Saya juga kerja. Istri saya malah dari jam 5 dia sudah berangkat. Karena dia kerja di Jakarta. Saya kerja di Bekasi. Jadi saya nanti jam 6, setengah 7 baru saya berangkat. Tapi istri saya mulai dari jam 5 dia sudah berangkat. Jose masih merah-merah, so kasih tinggal sudah. Sama mbak yang jaga. Tiap hari saya stres. Aduh, ini kok mbak bawa lari. Nah, waktu itu pas heboh musim penculikan anak toh. Penculikan bayi. Waduh, stres saya sudah. Setiap menit saya telepon sama mbak. Mbak bagaimana? Aman? Karena stres. Takut ketinggal anak sama mbak. Tapi ketika saya datang di Lirong, wah ternyata aman sekali. Walaupun ada gosip Rogas, wah marnya tidak apa-apa. Rogas itu cuma orang pegosip. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi saudara, tetapi yang kita harus tahu bahwa keputusan Tuhan itu terbaik bagi kita semua. Batasan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita semua itu yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya di kitab Roma dikatakan begini, kamu harus memikirkan jangan terlalu tinggi. Harus berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya orang nyanda lain kali bilang, kita suka kok jadi sama dengan dia. Punya segalanya. Tapi tidak saudara, kita punya batasan masing-masing. Kita punya batas-batas hidup yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak boleh mengiri kepada orang lain yang mungkin dia lebih dari kita. Tapi belum tentu juga dia bisa sejahtera, damai sejahtera seperti yang kita alami. Atau kalau kita jadi seperti dia, apakah saya masih dalam keadaan damai sejahtera atau tidak? Itu belum tentu. Karena ketetapan Tuhan itulah yang akan terjadi, ya. Jadi semua walaupun kita berjuang segala macam bisa melanggar batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, takdir atau nasib itu dibuat oleh Tuhan, ya. Yang saya sudah bilang yang sudah saya ulang-ulang bilang bahwa nasib atau takdir itu ditentukan oleh Tuhan. Itu saudara boleh baca dalam Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat 7 berbunyi demikian. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi nasib, saudara, itu Tuhan yang tentukan. Tuhan yang buat di dalam hidup kita. Nah, yang menjadi berita baik bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah nasib kita atau takdir yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita itu bisa diubah asal bersama Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan langkah-langkah kita. Itu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudara, kita anak-anak Tuhan, bersama Tuhan kita bisa mengubah nasib. Karena Tuhan yang menentukan langkah-langkah kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu Bapak kita. Torang pe Papa. No Papa, saudara, kalau orang mau kasih, Tuhan ada kasih contoh begini. Bapak mana di dunia ini? Kalau anaknya minta roti, dia kasih batu. Atau bapaknya minta telur, dia kasih kalajengking. Atau minta ikan, dia kasih ular. Yang tidak ada bapak di dunia ini seperti itu. Apalagi bapak di surga. Artinya bapak di surga itu lebih baik dari semua bapak di dunia ini. Nah di surga itu bapak kita, torang pe papa. Jadi kita bebas untuk minta apa saja. Dan kalau kita minta dia kasih.
Sedangkan Bapak di dunia minta roti, dia kasih roti, no, apalagi minta Bapak di surga. Yang jauh lebih baik dari Bapak di dunia. Sebabnya saudara, seperti yang saya katakan tadi, berita baiknya bahwa nasib kita bisa diubah, bisa dirubah asal kita minta kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang sangat penting. Jadi takdir kita atau nasib kita itu bisa dirubah. Walaupun Tuhan sudah tentukan, oh saya hidupnya segini, tidak bisa lebih. Jadi biar mau banting tulang cuma begitu. Tetapi kalau kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, ya kuncinya itu ya. Karena tadi dikatakan di dalam Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kuncinya adalah kita harus jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta kepada Bapa, Dia akan kasih. Haleluya. Artinya nasib kita bisa berubah. Walaupun Tuhan setentukan, oh ngana begini. Tapi kalau kita hidup berkenan, kita boleh tawar-menawar dengan Tuhan. Kita boleh bilang, Tuhan, saya pengen cari begini supaya kita bisa jadi berkat. Itu yang saya katakan, kita harus berjuang untuk diberkati. Strive to be blessed. Kita harus berjuang supaya kita diberkati. Nah, berjuangnya itu bukan untuk hal-hal duniawi, tetapi berjuang bagaimana supaya kita jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita berjuang. Jangan kita berjuang mau cari-cari berkat, tetapi hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara ingat khotbah saya beberapa minggu lalu? Untuk berkenan kepada Tuhan hanya 2 hukum yang harus kita lakukan. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu 2 hukum merupakan rangkuman dari seluruh aturan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau kita melakukan itu, kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan adalah beribadah. Biar kita bilang, Tuhan, Engkau, saya mengasihi Engkau. Tetapi kalau malas beribadah, itu tidak mengasihi Tuhan. Tidak. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan, mustahil dia berkenan kepada Tuhan. Dan orang seperti itu ya sudah ikut nasib aja. Tidak bisa mengubah nasib. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan, maka kita bisa mengubah nasib kita. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Bukan membenci sesama. Harus jadi orang yang mengasihi sesama, peduli, mendukung, menasihati. Bukan menjelek-jelekan, menghina, merendahkan orang lain. Bukan seperti itu. Itu tidak mengasihi. Kita harus saling mendukung. Ya. Saling memperjuangkan. Itu mengasihi sesama. Nah, ketika kita melakukan ini, kita setia beribadah, kita peduli dengan sesama, maka kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, ketika kita minta Tuhan, saya mau diberkati. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Nasib kita, takdir kita akan berubah sudah. Tuhan sanggup mengubah takdir kita. Karena yang menciptakan nasib itu Tuhan sendiri. Di dalam Alkitab ada contoh saudara, bagaimana orang-orang yang berjuang di dalam Tuhan, itu ketika dia menyenangkan hati Tuhan, takdirnya berubah. Yang pertama adalah Yakub. Saudara tahu Yakub? Yakub ini adalah anak bungsu dari Ishak. Jadi Ishak punya 2 anak. Yang sulung adalah Esau, yang bungsu itu adalah Yakub.
Dan di dalam berkat di dalam anak-anak, dalam keluarga itu ada namanya berkat kesulungan. Jadi anak yang sulung itu biasa punya berkat lebih dari anak-anak yang lain. Anak sulung. Nah, ketika Esau dan Yakub lahir, itu bukan pilihan bahwa Esau itu lebih dulu lahir, Yakub ke belakang. Itu ditentukan oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan takdir. Ketentuan Tuhan. Tuhan yang tentukan Esau lebih dulu lahir. Artinya Esau jadi anak sulung. Tuhan yang tentukan Esau itu jadi anak sulung. Yakub Tuhan tentukan dia untuk jadi anak bungsu. Artinya Yakub tidak mungkin mendapat berkat kesulungan. Dia tidak akan dapat berkat lebih dari saudaranya. Yang akan mendapat berkat lebih adalah Esau. Itu takdir. Itu nasibnya. Karena Tuhan sudah tentukan sejak lahir. Yakub itu adalah anak bungsu. Tetapi saudara tahu, Yakub akhirnya menjadi anak sulung. Dia diberkati dengan berkat anak sulung. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, Yakub ini adalah pribadi, kalau saudara baca di dalam Alkitab, dia berbeda dengan Esau. Esau itu adalah seorang yang gagah perkasa. Dia adalah pemburu. Dan dia hidupnya agak kasar. Seperti itu ya kalau saudara baca di dalam kisah-kisahnya. Tetapi Yakub ini adalah orang yang baik. Dia punya karakter yang baik. Saudara. Dia adalah orang rumahan. Ya kalau sekarang istilahnya anak mami ini si Yakub ini. Dan dia tugasnya menggembala domba. Karena perilakunya seperti itu, dia disayang oleh ibunya. Nah biasanya di dalam keluarga saudara, ibu itu lebih pekah daripada bapak. Ya, ibu itu lebih tahu mana anak baik, mana yang kurang ajar. Itu ibu lebih pekah daripada bapak. Bapak-bapak seringkali kurang pekah, yang tidak dapat tahu. Nah kenapa ini mengasihi si Yakub? Karena nalurinya seorang ibu. Naluri sebagai seorang ibu, dia tahu Yakub ini orang baik, anak yang baik. Dan kalau saudara baca sebelum Ishak memberkati Yakub, itu dia memberi makan, ya, memberi makan kepada Ishak. Itu Ishak itu adalah bapaknya. Itu berbicara tentang otoritas. Seorang anak yang hormat terhadap otoritas. Memang Tuhan sudah gariskan bahwa anak-anak itu harus menghormati Pak Ibunya. Kita juga kasih ingat terus Pak Jose. Kita bilang, Jose, biar ngana hormat semua orang di lirung ini. Maka kalau ngana nyanda hormat Pak Mama dan Bapak, nyanda ada janji diberkati. Janji diberkati itu menghormati ayah dan ibu. Itu berbicara tentang otoritas. Ya. Otoritas. Jadi kita semua kalau pengen hidup berkenan kepada Tuhan, yang pertama kita harus punya karakter yang baik. Yang kedua kita harus menghormati otoritas. Karena menghormati otoritas itu sama dengan menghormati Tuhan. Karena yang taruh otoritas dalam hidup kita itu Tuhan. Bukan jadi sendirinya, tidak. Sama dengan saya lahir di keluarga pendeta Katian Dago. Itu bukan pilihan saya. Dulu memang saya waktu kecil, waktu remaja, saya pernah berpikir, aduh Tuhan, kenapa kita nyanda lahir di Amerika kan? Begini kita bapak bule, kita mama bule. Dulu waktu masih remaja saya berpikir begitu. Tetapi saudara tahu, itu bukan kemauan kita, itu ketentuan Tuhan. Itu yang disebut dengan takdir. Nah ketika saya lahir di keluarga pendeta Katian Dago, Tuhan sementara menaruh hidup saya di bawah otoritas pendeta Anies Katian Dago. Jadi otoritas itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan pilihan kita. Bukan pilihan orang tua kita. Bukan pilihan seseorang. Seperti di gereja ini contoh.
Saya jadi gembala di sini, saya percaya Tuhan yang tentukan saya menjadi otoritas di gereja ini. Bukan manusia, bukan MD. MD hanya alat untuk memakai saya, memakai mereka untuk melantik saya menjadi gembala di tempat ini. Tapi saya percaya yang menentukan saya jadi gembala dan menjadi otoritas di gereja ini, itu adalah Tuhan. Jadi ketika kita memberontak terhadap otoritas, kita sama dengan memberontak hati kepada Tuhan. Dan kalau kita memberontak kepada Tuhan, artinya kita bukan orang-orang yang berkenan. Nah, orang yang tidak berkenan tidak bisa mengubah takdir. Tidak bisa. Hanya orang yang berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkah hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yakub menjadi pribadi yang seperti itu. Oh, dia pribadi yang menyenangkan otoritas, menyenangkan orang tuanya. Itu sebabnya ketika dia punya gairah, ketika dia berjuang untuk supaya dia diberkati, sudah. Dia benar-benar diberkati. Dan dia mengubah takdirnya. Tadinya dia anak bungsu, akhirnya dia mendapat berkat anak sulung. Takdirnya berubah. Sebab dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, Yakub sebenarnya ditakdirkan menjadi anak bungsu, tetapi akhirnya dia diberkati sebagai anak sulung karena takdirnya berubah, sebab dia berkenan kepada Tuhan. Saudara, itu adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia ini saudara, kalau saudara boleh baca di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan saja bagi kita semua ya, dengan cepat. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, Hizkia sudah ditentukan oleh Tuhan, itu takdirnya ya. Dia akan mati dengan penyakit yang dideritanya. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah bilang pada saya bilang pada dia, berikan pesan terakhir. Dia tidak akan sembuh, tetapi dia akan mati. Itu takdir, itu nasib yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi Hizkia. Tetapi Hizkia adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang hidup menyenangkan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Kemudian dia berdoa. Orang yang berkenan kepada Tuhan ketika dia berdoa, susah, didengar oleh Tuhan. Haleluya. Dan takdirnya berubah. Harusnya sudah mati. Tetapi usianya ditambah 15 tahun lagi oleh Tuhan. Takdirnya berubah. Kenapa? Hizkia adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu adalah Bapa kita. Ketika kita minta, Dia akan menjawab doa-doa kita. Soalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau ingin mengubah hidupmu, kalau engkau ingin mengubah takdir hidupmu, engkau ingin mengubah nasibmu, jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan itu kepadamu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia sanggup menolong kita semua. Dan dia sanggup membuat apapun. Mujizat disiapkan bagi kita semua. Pemulihan disiapkan bagi Tuhan, bagi kita semua. Itu sebabnya, saudara, jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan mintalah kepada Bapa yang baik itu. Saya percaya dia pasti akan mengabulkan
doa-doa kita. Haleluya. Di sisi lain, walaupun Tuhan sudah mentakdirkan kita untuk menjadi orang yang diberkati. Tetapi kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga bisa ngubah takdir itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Di dalam Alkitab contohnya itu Simson. Saudara Simson itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia punya kekuatan yang maha dahsyat. Ya. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5, ini takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi Simson. Ya. Kita akan baca Hakim-Hakim 13 ayat 5, dikatakan begini. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi ini nubuatan tentang Simson. Ya, jadi Simson itu dia menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu adalah seseorang yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk menerima 7 roh Allah. Itu 7 roh itu berbicara tentang kekuatan. Soalnya Simson ini menjadi pribadi yang sangat istimewa. Sangat luar biasa, dia punya kekuatan yang maha dahsyat. Saudara bayangkan itu, dia bisa angkat pintu gerbang ketika dia dikepung di dalam sebuah kota orang Filistin. Mereka tutup pintu gerbang. Pintu gerbang itu saudara itu, kami waktu pergi ke Israel saudara, ada beberapa kota di sana, termasuk juga di Turki saudara. Itu ada beberapa kota tua di sana yang punya pintu gerbang. Dan saya perhatikan itu pintu gerbang saudara. Pintu gerbang itu dia punya bingkai itu rata-rata dari tembaga. Besar saudara. Mungkin dia bisa lebar 20 cm, tebalnya bisa 1 cm, itu tembaga. Dia punya bingkai dari tembaga. Dan itu sangat berat. Pintu gerbang itu rata-rata tingginya rata-rata sekitar 6 sampai 8 meter tinggi pintu gerbang. Jadi sama dengan tembok ini tinggi. Dan setiap daun pintu itu besarnya seperti itu ada bingkai tembaga dan ada rusuk-rusuknya, kemudian dipakai papan, pakai kayu itu tebalnya mungkin sekitar, sebenarnya bukan papan itu, tapi rupa balak sudah. Tebal sekali sudah. Itu mungkin sekitar 15 cm mungkin ya. Tebal. Papannya balak. Dan itu dipakukan dengan paku-paku tembaga. Di tembaga itu. Itu pasti berat sekali. Nah, ketika orang Filistin mengepung si Simson ini sudah, dia di dalam kota dan semua pintu gerbang ditutup. Nah, ketika roh Allah berkuasa atas hidup Simson, saudara bayangkan, itu pintu gerbang sebesar itu, seberat itu. Dia angkat, kata firman Allah, sampai yang DP kunci, DP engsel dia cabut, enterkon dia bawa. Bukan 15 meter di jalan rata, dia bawa di atas gunung. Saudara bayangkan, Simson berkekuatan, kita juga bayangkan, wih, luar biasa. Orang helikopter satu karung, di jalan rata setengah mati, apalagi kau naik gunung. Dia bawa entero engsel-engsel dia cabut, dia bawa ke gunung. Kuat sekali. Kenapa? Karena dia nazir Allah. Dia ada 7 roh Allah yang ada di dalam hidupnya. Soalnya dia punya kekuatan melebihi kekuatan apapun. Ini Simson. Dan dia sudah ditentukan untuk menjadi pahlawan yang akan membebaskan Israel dari bangsa Filistin. Tetapi kita tahu bersama, karena dia hidup tidak benar. Ya, dia tidak taat pada firman Allah. Dia jadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nasibnya berubah. Akhirnya dia bukan mengalahkan orang Filistin, tetapi dia mati di tangan orang Filistin. Dan mati sangat memalukan. Padahal dia adalah seorang yang luar biasa. Jadi saudara, saya mau bilang begini, bahwa hidup berkenan kepada Tuhan itu merupakan kunci segalanya. Apakah nasib kita akan berubah menjadi baik?
atau hidup kita berubah, nasib kita berubah menjadi buruk. Itu tergantung kita. Mau berjuang menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Itu hanya pesan firman Allah pagi hari ini. Saya mau katakan kepada kita semua. Mari kita sama-sama berjuang. Kita memang lemah, kita punya banyak kekurangan. Tetapi saya percaya ketika kita berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Oh, saya percaya apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Haleluya. Nasib kita, takdir kita bisa berubah, saudara. Haleluya. Contoh yang kedua adalah Raja Saul. Raja Saul adalah gambaran orang yang tidak menghormati otoritas. Raja Saul. Suatu ketika dia diserang oleh orang Filistin, saudara, dan sudah mengatur barisan. Samuel ini adalah otoritas rohaninya Saul. Jadi Saul itu punya otoritas rohani. Itu Samuel, Nabi Samuel. Samuel pesan kepada Saul, Saul, tunggu saya 7 hari, saya akan datang dan membakar korban ukupan dan korban keselamatan. Kemudian kamu berperang, pasti Tuhan akan bela. Saul setunggu 7 hari. Orang Filistin sudah mengepung. Dan rakyat Israel sudah kocar kacir, sudah ketakutan. Sementara Samuel belum datang. Ketika rakyat mendesak, akhirnya Saul bilang begini, bawa itu korban bakaran dan korban keselamatan. Saya akan persembahkan itu kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dan supaya kita akan menang. Dan dia bakar. Baru selesai dia membakar korban, Samuel muncul. Samuel tanya, Saul, kenapa ngananya dengar apa kita? Ini sekali lagi ini otoritas ya. Otoritasnya Saul. Oh, Saul bilang begini, salah-salah no, rakyat so terserak. Kenapa itu Filistin sudah di muka mata? Sudah di depan mata. Daripada dorong balik, jadi kita langsung bakar. Saudara, Saul dengan seenaknya menjawab Samuel. Tanpa hormat sedikit pun. Itu sebabnya Saul bilang begini. Di 1 Samuel 13 ayat 13 dikatakan ini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi saudara, ketika kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tentukan bahwa Saul itu kerajaannya akan dikokohkan di dalam keluarganya. Jadi anaknya, cucunya akan memegang kerajaan Israel. Tuhan sudah tentukan, itu takdirnya seperti itu. Tetapi ketika dia hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka takdirnya berubah. Tuhan geser si Saul dan Tuhan pilih orang yang berkenan kepadanya. Jadi sekali lagi saudara, takdir kita juga bisa berubah kalau kita hidup tidak berkenan. Tapi berubahnya bukan menjadi baik, tetapi menjadi lebih buruk. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, takdir kita juga berubah. Tetapi bukan berubah menjadi buruk, tetapi berubah menjadi lebih baik. Haleluya. Itulah takdir. Jadi kita harus tahu bahwa takdir itu ditentukan oleh Tuhan atau ketetapan Tuhan dalam hidup seseorang. Dan takdir itu adalah batasan kita. Itu sebabnya walaupun kita berusaha sampai di mana, kalau takdir kita cuma begini, cuma sampai begitu. Ketentuan Tuhan yang terjadi. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa mengubah takdir. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubah takdir kita.
Jika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang berkenan kepada Tuhan dan kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah takdir kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan berjuang untuk diberkati. Artinya kita harus berjuang menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Baru kita akan diberkati Tuhan.